Yap, tanpa basa-basi, di sini gue akan memposisikan diri sebagai orang yang sedang belajar coding, terutama di bidang front-end development, dan gue sama sekali belum terjun ke industri IT. Dan tentunya akan mempertanyakan apakah mempelajari bidang ini masih layak dan masih prospek untuk masa depan di tengah badai tech winter dan juga kemajuan AI. The big tech names that have announced layoffs, so much of that has been followed by the fact that they overhired at the height of the pandemic. Oke, untuk alasan kenapa dulu gua belajar coding, itu adalah karena simply gua punya rasa penasaran yang tinggi dengan bidang IT ini ya, terutama dalam bidang coding. Bagaimana sebuah baris kode yang warna-warni itu bisa menciptakan sebuah karya. Jujur aja pas belajar dan eksplorasi bidang IT, web development itu bukan opsi pertama yang gue pilih. Jadi gue pas pertama itu belajar data analytics, terus juga sempat belajar Java juga buat mobile development. Tapi karena gue gak punya background IT sehingga memang merasa kesulitan untuk belajar dua hal tersebut, akhirnya gue memutuskan untuk gue harusnya belajar dari yang mudah dulu dan bertahap kompleksitasnya sehingga gue at least bisa terbiasa dengan coding. Akhirnya gue memutuskan untuk belajar front-end development atau ya bidang website. Dan ya ini sangat-sangat membantu gue terbiasa buat belajar coding dan sekarang udah menuju bulan keempat gue belajar coding. Ya 1 jam, 2 jam per hari gue selalu sisihkan secara konsisten untuk belajar hal ini. Tetapi, apakah investasi waktu, tenaga, dan mungkin materi yang gue berikan untuk belajar coding ini benar-benar worth it? Ya mungkin kalian juga bisa ngerasain gitu gimana kalian lagi belajar, gitu. Kepo banget gitu di dunia coding, tiba-tiba mungkin diterpa sebuah informasi yang dimana industri yang sedang kalian pelajari ini tuh sebenarnya lagi nggak stabil ya, terutama dengan adanya tech winter. Dan ya kalau misalkan kita cari tahu ya tech winter ini udah terjadi sejak tahun 2022 akhir. Ya sebetulnya pas gue belajar coding pun gue udah tahu gitu mengenai tech winter ini, dimana banyak berita-berita tentang layoff yang masif, banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan dan berita buruk lainnya. Tetapi ya gue rasa ini tuh bakalan selesai sampai tahun 2023. Tetapi ini tuh berlanjut sampai sekarang di tahun 2024 karena memang para investor yang biasanya ngasih dana, funding, itu udah minatnya berbeda lagi gitu. Nggak sebesar ketika mereka nge-funding di zaman COVID atau di tahun 2020 lah. Dimana ya ini berimbas dengan banyaknya berita mengenai layoff karyawan di seluruh dunia. Bukan cuma luar negeri pun banyak perusahaan-perusahaan besar kayak Amazon, Meta, itu pun sama melakukan layoff. Dan ya yang paling mirisnya adalah yang di layoff ini bukan cuma ribuan, ratusan, bahkan ini sampai ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan karena masalah ini. Dan gue yakin orang-orang di layoff ini itu bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang skillful, mereka orang-orang yang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Dan tentunya ini bukan cuma para programmer ya, tapi di bidang apapun, selagi mereka bekerja di industri teknologi, ya mereka berpotensi kena layoff gitu. Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek aja datanya di layoff.fyi. Di sana kalian juga bisa lihat data per harinya ya, real time-nya. Perusahaan mana yang layoff dan siapa saja yang di layoff. Kalian bisa lihat portfolionya kayak gimana. Dan selain layoff tentunya ini bikin lowongan kerja di bidang IT pun cukup lesu ya. Ya masih ada kok, gue masih lihat beberapa lowongan kerja di bidang IT. Cuman ya memang nggak sebanyak itu ternyata. Sekarang kalau gue lihat tiap lowongan itu lebih banyak di bidang sales dan juga marketing. Ya mungkin karena emang perusahaan lagi pengen profit kali ya. Jadi ya mereka nge-hire marketing dan juga sales. Dan mungkin kalian yang emang kerja di industri ini atau berniat untuk bekerja di industri ini, lulusan teknik informatika, computer science, mungkin merasakan hal kayak gitu ya. Juga selain itu banyak perusahaan yang bangkrut dan juga gulung tikar karena ketidakstabilan ekonomi ini ya. Ya kalau misalkan kalian lihat di Indonesia ada Zenius, Tanihub, dan beberapa startup lain yang memang mengumumkan bahwa mereka udah gak bisa beroperasi lagi. Terus juga sekarang kita memasuki era baru di mana AI ini ya makin canggih, makin hari makin gila ya, makin powerful lah bisa dibilang ya. Ya jadi kalau gue sih melihatnya ini adalah hal yang gak bisa kita kontrol. Jadi ya kemungkinan besar AI mungkin bakal menjadi hal yang biasa ke depannya.
Atau mungkin ada hal kejutan-kejutan lain, ya kita tunggu aja nanti. Ya yang jelas kita mau gak mau harus beradaptasi dan harus menerima hal ini, karena ya kita bukan elit global gitu, kita gak bisa ngontrol perkembangan AI ini. Dan jujur aja sejauh gue pakai AI kayak ChatGPT, Perplexity, dan juga beberapa AI tools lainnya, ya sejauh ini memang masih berbantu, masih merasa bahwa AI ini adalah tools yang bisa mempercepat kerjaan kita, membuat kerjaan kita jadi lebih efektif. Ditambah lagi sekarang udah ada AI yang benar-benar katanya mengancam dunia programming, yaitu dengan kemunculan sosok Devin AI. Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Di mana Devin AI ini adalah sebuah AI software engineering pertama yang dibuat oleh Cognition Labs, ya, perusahaan berbasis di Amerika Serikat ya. Dan ya cukup mind blowing ya ketika gue melihat sebuah AI yang bisa melakukan pekerjaan seorang software engineer itu udah out of the box lah. Karena ya gue sebagai orang yang baru belajar front end tuh ngerasa kayak langsung ketinggalan banget gitu dengan AI. Tapi memang jujur kita sebagai manusia sih gak bisa mengimbangi kecepatan AI ya. Karena ya AI dikasih data ya mereka makin pintar gitu. Kita dikasih banyak materi ya mual-mual gitu ya yang ada. Dan ya yang menariknya lagi kita akan bahas sedikit mengenai si Devin AI ini, mengenai keunggulannya, yaitu Devin AI ini kalau lihat di demonya, kemampuannya atau performance-nya itu jauh lebih baik daripada GPT-4 ya. Dan mereka juga bisa benerin error dan debugging secara otomatis, juga bisa ngelatih AI model, ngelatih AI itu gimana ceritanya coba. Dan juga punya built-in shell atau terminal, code editor, dan juga browser. Dan yang paling menakjubkannya adalah mereka juga bisa ngerjain project-project di Upwork. Dan ya tentunya mereka juga bisa deploy website secara otomatis menggunakan Netlify. Ya. That's Devin. Tapi tetap Devin juga pasti punya keterbatasan ya. Karena memang dibuatnya si Devin ini untuk nyelesain kerjaan-kerjaan yang istilahnya membuang-buang waktu ya. Sehingga para software engineering ini bisa fokus ke hal-hal yang lebih besar atau ambisius kalau lihat di sini ya. Cuman kalau untuk hal ini mungkin cuma software engineer aja mungkin yang bisa jawab apa sih hal-hal ambisius menjadi seorang software engineering itu ya. Dan ada juga hal yang unik juga yang mengenai fenomena ini, di mana di Cognition Labs juga itu lagi open hiring untuk software engineer gitu ya. Padahal mereka sendiri yang buat AI software engineer. Ya kalau gue sih melihat di sini ya memang mungkin Devin nggak sebisa itu buat benar-benar mereplace seorang software engineer. Setidaknya untuk sekarang mungkin ya. Yang bisa kita fokuskan sekarang ya bukan bagaimana cara mengalahkan AI ya, karena ya nggak mungkin kita ngalahin AI. Tapi ya mungkin bagaimana caranya kita bisa leverage atau memanfaatkan AI yang mungkin makin hari makin canggih, dan kedepannya mungkin akan ada AI jenis baru ya, AI CEO, AI manager dan semacamnya mungkin ya. Karena ya jujur AI ini yang makin pintar, sedangkan kita yang masih belajar gitu ya, gue sampai sekarang pun OOP gimana ya? Apalagi gue OOP. Nah, di tengah keadaan tech winter dan AI yang makin canggih ini, apakah kita yang lagi belajar programming, entah itu di bidang apapun mungkin ya, harus berhenti untuk belajar programming karena mungkin ini udah menjadi bidang yang gak worth it lagi ya ke depannya? Ya, dengan fenomena yang udah kita sekarang, gue harus memutuskan untuk bilang iya untuk lanjut belajar coding. Ya coding mah lanjut aja lah, gak ada masalah gitu. Belajar coding pun bukan hal yang buruk. Karena ya ini merupakan sebuah komitmen ya ketika gue udah belajar coding ya. Terlepas apakah gue nanti akan bekerja sebagai seorang programmer ke depannya ya, setidaknya gue selesain dulu apa yang udah gue mulai gitu. Jadi ya tanggung jawab aja. Ya meskipun sebenarnya pilihan ada di kita ya. Pilihan ada di kalian, pilihan ada di gue. Tapi yang jelas kalau gue bakal tetap lanjut belajar coding setidaknya sampai selesai ya. Apalagi kalian yang mungkin lagi belajar atau lagi kuliah IT ya, gue rasa kalian punya opsi yang lebih banyak antara kalian mau menjadi seorang web developer, software engineer, data scientist, IoT, cyber security, bahkan mungkin ada juga UI UX design. Ya masih banyak opsi ya kalau misalkan kalian kuliah di IT ya, tergantung kalian suka dan nyamannya di bidang apa.
Yang bisa kita lakukan adalah terus belajar. Gue paling suka juga dengan quotes dari Sam Altman, di mana ketika ditanya apakah seorang anak harus belajar coding, dia bilang ya tetap harus. Kenapa? Karena ketika kita belajar coding, itu sama aja kita belajar untuk berpikir. Should kids still be learning how to code? Because I've heard people say, don't need to learn how to code anymore, just math, just biology. Well, I'm biased because I like coding, but I think you should learn to code. I don't write code very much anymore, although I randomly did yesterday. But learning to code was great as a way to learn how to think. And I think coding will still be important in the future. It's just going to change a little bit or a lot. We have a new tool. Yang jelas dengan adanya AI ini ya kita harus tetap pinter, jeli untuk melihat peluang, ya jangan sampai banyak ngeluh, jangan sampai lesu, jangan sampai nyerah dengan adanya AI ini. Kita punya power juga sebenarnya sebagai manusia untuk bisa beradaptasi, untuk bisa jeli nyari peluang gitu dengan adanya AI ini. Ya misalkan contohnya peluang buat jadi juragan lele atau peternak sapi mungkin. It's a good option.